Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia nikmat yang banyak yang Allah telah berikan kepada kita, yang apabila kita mencoba menghitung nikmat tersebut, tentu kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut, terutama nikmat kesehatan dan waktu luang, sehingga kita bisa menghadiri kembali salah satu taman-taman surganya Allah di dalam rangka bertafakuh fiddin, mencari ilmu agama, yang di situ dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang harus kita perhatikan, yang paling penting tak kalah mencari ilmu tersebut adalah mengikhlaskan niat hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Tidak nak dikata ke wong pintar, tidak nak dikata ke wong hebat, wong berilmu, akan tetapi mengikhlaskan hal tersebut hanya untuk Allah. Karena kan ini merupakan sesuatu yang paling mulia, yang sangat agung, yang paling susah bagi pencari ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Ya. Sehingga Yusuf bin Husain rahimahullah ta'ala mengatakan, a'azzu syai'an fid dunya al-ikhlas. A'azzu syai'an fid dunya al-ikhlas. Perkara yang paling mulia di atas dunia ini apa? Al-ikhlas. Menjaga niat. Senantiasa niatnya untuk Allah. Apakah mencari ilmu, apakah itu beribadah kepada Allah. Wa kam astahidu fi isqatir riya'an qalbi fa ka'annahu yanbutu ala launin akhar, kata. Beliau mengatakan betapa seringnya aku berupaya untuk menghilangkan sifat riya yang ada dalam hatiku tersebut. Namun rasa riya itu seakan-akan ia muncul dengan warna, dengan bentuk yang lain. Ya, saronian, nah ikhlas tuh. Lah kita tutup pintu yang sikoknya terbuka. Yang sikoknya seolah-olah sudah berlari, datang yang lain dalam bentuk yang lain pula. Ya, kenapa? Karena kata Sufyan as-Tsauri, li'annan niyah tataqallabu, karena niat itu selalu berubah-ubah. Karena niat itu berada dalam apa? Dalam pikiran apa dalam hati niat itu? Dalam hati. Ya, kalau niat itu berada dalam hati, maka dia selalu akan berubah. Karena dikatakan hati, kolbun, itu karena dia selalu berubah-ubah, tak mantap. Ya. Maka hendaklah kita mengikhlaskan, mengupayakan. Kalau belum ikhlas, diikhlaskan. Belajar. Ya, sehingga kita mendapatkan apa yang
diinginkan. Pelajaran kita yaitu Kasfus Syubhat masuk kepada halaman 38. Beliau mengatakan afadaka faidataini. Al-ula al-farhu bifadlillah wa rahmatihi. Kama qala ta'ala kul bifadlillah wa birahmatihi. Fabidzalika falyafrahu khairum mimma yajma'un. Wa tsani afadaka aidan al-khaufal al-azimah. Beliau mengatakan ya di dalam syarahnya Syekh Fauzan menjelaskan ay al-ilmu bihadhil haqa'iq yufiduka faidataini. Kata beliau, mengilmui, mengetahui hakikat-hakikat ini. Hakikat apa? Yang kita pelajari kemarin. Hakikat tentang tauhid yang benar dan hakikat tentang syirik yang jelek. Ya. Tak kala kalian telah mengetahui hakikat ini, bagaimana tauhid yang benar, bagaimana syirik yang itu kita diperintahkan untuk menjauhinya. Jikalau kita telah mengetahui hal ini dengan sebenarnya, maka akan memberikan dua hal, dua faidah, dua kebaikan bagi orang-orang yang memang mengetahui hakikat tersebut. Jadi kita belajar tauhid ini tidak berhenti, tidak S1 nak berhenti bahas itu. S2 nak berhenti, S3 dah kata cerita nak berhenti belajar tauhid. Orang para nabi baik sampai hayatnya tidak merasa aman dengan masalah syirik, selalu memperkuat tauhid mereka. Apalagi kita. Ya. Faedah yang pertama kata beliau, orang yang telah mengetahui hakikat tauhid dan mengetahui bentuk kesyirikan, ya, salah satu untuk mengetahui bentuk kesyirikan adalah dengan mempelajari Kasfus Syubhat ini, ya, mempelajari kejelekan, mempelajari syubhat. Gunanya apa? Gunanya apa belajar Kasfus Syubhat? Kaidahnya apa belajar Kasfus Syubhat ini? Agar kita tidak terjatuh kepada syubhat. Kalau ditanya, "Wong apa nak belajar syirik?" Kan kita sekarang lah aman, dunia lah modern. Tidak mungkin lagi nak nyampak ke syirik. Kata siapa? Siapa yang nak jamin uji kita? Awak belum tentu masuk surga. Iya kan? Iya. Selalu tidak boleh merasa aman untuk urusan syirik ini. Agar kita tidak jatuh kepada kesyirikan. Mempelajari syubhat agar tidak jatuh kepada syubhat. Mempelajari yang bid'ah biar tidak terjatuh kepada yang bid'ah. Mempelajari maksiat dan kawan-kawannya agar tidak terjatuh kepada perbuatan tersebut. Arabtu syarra la li syarri lakin li tawaqqi. Man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqafi. Kita mempelajari kejelekan agar bisa menghindarinya. Bukan nak nyampak kepada agar terjatuh kepada kesyirikan, itu bukan. Karena betapa banyak orang-orang sekarang yang tidak tahu tentang syirik, akhirnya dia sudah bermuamalah dengan kesyirikan. Betapa banyak orang yang tidak tahu tentang syirik, dia sudah bergelimang kesyirikan. Faedah yang pertama kata beliau, annaka tafrahu bifadlillah, bahwasannya engkau akan bergembira dengan karunia Allah tabaraka wa taala. Yang mana Allah tabaraka wa taala akan memberikan, ya, karunia berupa
ma'rifatul haq minal batil. Bahwasanya Allah akan memberikan pengetahuan tentang yang hak dan yang batil. Ya. Itu yang pertama. Jadi orang yang mengetahui hakikat tauhid yang benar, apa itu syirik, maka yang pertama dia akan mendapatkan apa? Al-farhu. Dia akan mendapatkan kegembiraan. Kegembiraan karena dia mendapatkan apa? Karunia Allah. Kalau seseorang dia telah mendapatkan ma'rifatul haq minal batil, dia ma'rifat. Ada dalam Islam ya ma'rifat. Bukan khusus untuk kalangan-kalangan kaum khos. Kaum khos. Ya. Yang katanya ada kaum khusus yang diturunkan kepada mereka syariat yang khusus. Ya, enggak ada itu. Enggak ada yang khusus-khusus itu enggak kate. Ya, syariat ini semuanya untuk kalangan, dari kalangan yang bawah sampai kalangan yang atas. Ya. Untuk orang awamnya sampai orang yang cerdik pandainya, para ulamanya sama baik. Ya. Jadi tidak ada yang namanya kaum khos. Ya, yang telah sampai kepada derajat ma'rifat boleh tidak sembahyang. Ya. Boleh tidak puasa lagi. Boleh meminum khamar sebagaimana salah satu aliran filsafat. Ya. Yang mana mereka mengatakan bahwasannya khamar tersebut untuk kaum khusus dan dia tidak boleh untuk kaum awam. Dan kamilah orang-orang khusus tersebut, kata pentolannya. Ya. Jadi dengan mengetahui hal tersebut al-haq dan ya al-haq, mengetahui kebenaran dari kebatilannya, maka ini merupakan nikmat yang besar dari Allah tabaraka wa taala. Seseorang sudah bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah. Dia bisa membedakan mana maksiat, ya, mana hal-hal yang ma'ruf, mana yang munkarat. Dia bisa membedakan mana tauhid, mana syirik. Ini nikmat yang agung. Ya. Yang kebanyakan hurima minhal katsiru minal khalqi, kata beliau, yang tidak sedikit orang-orang terhalangi dari ma'rifat tersebut. Ma'rifat apa? Ma'rifatul haq minal batil. Ma'rifat terhadap kebenaran, mengetahui kebenaran dan kebatilan. Banyak yang tidak dapat, banyak yang masih tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Masih banyak yang belum tahu. Ya. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, karena karunia Allah dan rahmatnya tersebut, maka hendaklah mereka falyafrahu, bergembira. Ya. Yang demikian itu lebih baik bagi mereka dari apa yang telah mereka yajma'un, apa yang mereka kumpulkan. Jadi tak kalah mendapatkan rahmat Allah dan karunia-Nya, hendaklah bergembira, berbahagia. Ini perintah dari Allah tabaraka wa taala. Beliau mengatakan wa fadlullahi wal Islam. Yang dimaksud dengan karunia Allah itu adalah Islam. Ngapo tidak nak kita berbahagia kalau kita mendapatkan karunia Allah berupa Islam ini? Ya. Karunia Allah itu banyak, puncaknya adalah
Islam. Diberikan karunia istri, diberikan karunia anak, diberikan karunia ini dan itu semuanya kebaikan. Tetapi puncaknya apa? Islam. Ya. Kemudian kata beliau warahmatuhu wal Quran, dan rahmat Allah itu apa? Al-Quran. Puncaknya itu ya. Rahmat Allah itu kan banyak. Ya. Tetapi yang paling penting apa? Al-Quran. Jadi apabila seseorang mendapatkan dua hal ini, Islam dan Al-Quran, maka wajib dia untuk bergembira karena telah mendapatkan dua hal tersebut. Beliau mengatakan falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Maksudnya apa? Farhun, fariha, syakara, farhun, syakrun, syukrun, wa i'tirafun bi nikmatillah. Dia harus bergembira, bersyukur dan mengakui akan nikmat Allah tabaraka wa taala tersebut. Wal farhu bi fadlillah masru' li'annahu syukru lillah ala nikmatit tauhid wa ma'rifati syirk. Dan beliau mengatakan wal farhu bi fadlillah, bergembira dengan nikmat Allah, dengan karunia Allah tersebut, masyru', merupakan sesuatu yang diperintahkan. Karena ayat tadi memerintahkan kepada hal tersebut. Maka tak kala kita bergembira, senang, merasa bahagia dengan karunia Allah tersebut, maka ini pada dasarnya diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Harus kita bergembira ketika mendapatkan Islam dan Al-Quran. Falyafrahu. Ya. Dikarenakan itu merupakan bentuk syukur kepada Allah atas nikmat tauhid dan nikmat mendapatkan pengetahuan tentang syirik. Ya. Itu bagian daripada syukur kepada Allah. Kenapa kita bersyukur? Karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat ma'rifatil haq, ma'rifatit tauhid wa ma'rifatis syirk. Karena dua hal itu adalah dua hal yang paling pokok. Ya. Karena perkara lain dibawa kesyirikan itu lebih ringan. Ya. Wa hadhihi ni'mah idza wuffiqta laha fa innahu qad jama'a lakal khaira kullahu. Beliau mengatakan, dan nikmat ini yang telah disebutkan tadi, jikalau Allah telah memberikannya kepadamu, sama baik Allah telah menghimpun seluruh kebaikan yang ada untukmu. Kalau kita lah diinjuk tahu tentang ma'rifat tauhid dan ma'rifat syirik, ini sama baik Allah telah mengumpulkan untuk kita kebaikan yang banyak. Seluruhnya. Seluruh kebaikan itu terkumpul. Karena kenapa? Karena inilah yang akan menyelamatkan seseorang di dunia dan di akhirat. Inilah yang akan menyelamatkan mereka dari kekekalan api neraka. Jangan coba-coba. Ya. Karena segala sesuatu selain syirik adalah rendah dan ringan, bisa dimaafkan oleh Allah. Tetapi kalau seandainya seseorang jatuh kepada kezaliman yang paling besar ini, katik tawar menawar lagi, khalidina fiha abadan, selama-lamanya dia. Ya. Kemudian beliau mengatakan, al-farhu bin ni'mah masyru'. Ya, diulangi lagi. Al-farhu bin ni'mah masyru'. Gembira
terhadap nikmat yang Allah telah berikan kepada kita ini merupakan masyru', diperintahkan, disyariatkan, diperintahkan kita untuk bergembira terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat apa? Islam. Nikmat apa? Al-Quran. Dan nikmat-nikmat yang lain. Ketika kita bergembira dengan nikmat tersebut, sama saja kita telah menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah tabaraka wa ta'ala. Dikarenakan ini adalah bentuk apa? Bentuk syukur kepada Allah. Al-farhu bentuk syukur kepada Allah. Ya, tidak kadang kita merealisasikan bentuk syukur itu dengan cemberut, ya, udah galak senyum misalnya. Ya, tidak mungkin seperti itu. Yang biasa-biasa aja lah, ya, merasa bergembira, cerah, ya wajahnya, berbunga-bunga hatinya, tersungging senyuman di bibirnya, ya, itu merupakan refleksi atau aplikasi dari bentuk kita bergembira terhadap nikmat Allah tabaraka wa ta'ala tersebut. Kemudian beliau mengatakan, adapun al-amal farhu al-manhi anhu fawal farhu bidunya. Adapun gembira yang terlarang itu dan ini merupakan bentuk gembira yang tercela, gembira dengan kehidupan dunia. Nah, ini dia. Jangan dibalik-balik kakek. Ya. Gembira yang tercela, gembira yang terlarang, yaitu tak kalah orang-orang bergembira dengan kehidupan dunia baik. Sehingga Allah berfirman, wa farihu bil hayatid dunya, dan mereka bergembira dengan kehidupan dunia, dan tidaklah kehidupan dunia untuk akhirat itu hanya mata, sesuatu yang menipu. Ya sebentar baik kehidupan dunia ini, menipu dianya, tidak bisa memberikan perkara yang banyak, kebaikan yang banyak, mangkok-mangkok kebaikan yang murni. Tidak akan bisa menyelamatkan seseorang di akhiratnya. Ya, makanya itu terlarang. Karena konsep pelarangan itu adalah perkara yang dilarang itu tidak bisa lepas daripada dua perkara, itu kaidahnya. Biasanya yang dilarang itu yang pertama, ya, murni mafsadah atau kerusakannya. Atau yang kedua, yang dilarang itu biasanya kerusakannya lebih besar ketimbang maslahat. Maka itu dilarang. Ya. Karena bergembira dengan kehidupan dunia ini tidak akan bisa memberikan kebaikan yang banyak. Apalagi untuk akhirat tidak akan bisa menyelamatkan seorang di akhiratnya. Maka berbahagia dengan kenikmatan dunia ini tercela, terlarang. Ya, dicela oleh Allah di dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, fal farhu bidunya utamaha madmum. Ya, diulanginya lagi. Bergembira, ya, bersenang-senang dengan kehidupan dunia ini tercela, mazmum. Ya. Amal farhu biddin wal farhu bil ilmi an-nafi fahada masyru'un li'anna Allah amara bihi. Adapun kata beliau, bergembira dengan agama, bergembira karena ditunjukkan kepada Islam, kemudian bergembira karena mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang di situ diucapkan qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Inilah ilmu yang bermanfaat tersebut. Maka bergembira dengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini masyru', diperintahkan. Boleh. Ya. Disyariatkan. Karena kenapa? Karena Allah memerintahkannya. Ya.
Karena ini merupakan bentuk syukur kepada Allah. Ini yang pertama. Wal faidah ats-tsaniyah. Apa? Kebaikan yang kedua yang akan didapatkan bagi orang-orang yang dianya diberikan oleh Allah nikmat bisa memahami tauhid, bisa mengerti tentang syirik. Yang kedua, seseorang akan mendapatkan, merasakan rasa takut pada dirinya tak kalah apabila dia jatuh kepada perkara yang ditakutkan tersebut, sebagaimana yang terjadi pada kebanyakan manusia. Tak sengaja, tak sadar kalau mereka sudah jatuh kepada kesyirikan. Jadi faedah kebaikan yang kedua, Allah akan berikan kepadanya rasa takut. Kalau seseorang telah makrifat kepada tauhidnya benar, makrifat kepada syiriknya benar, syirik yang ditakutkan, yang menurut Allah dan Rasulnya, tauhid yang diinginkan menurut Allah dan Rasulnya, karena standarnya apa? Allah dan Rasul. Jangan lupa kaidahnya, kaidah yang diucapkan oleh Imam Syafi'i. Ya, mempelajari Al-Quran, beriman kepada Allah, mengimani seluruh yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak keinginan Allah. Artinya apa? Kita mempelajari tauhid, ya, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa taala. Apa? Di luar sana banyak wong, kami juga belajar kajian tauhid, tetapi tauhidnya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah. Tidak sesuai dengan standar. Ya, kami juga mempelajari syirik, tetapi setelah dilihat tidak sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasul. Keluar dari standar. Masih pakai jimat, masih pakai angkin, masih pakai cincin yang telah dia, ya cincin boleh, tapi dengan tidak meyakini bahwasanya dia mendatangkan mudarat segala macam. Ya, apalagi kalau seandainya di cincin itu ada apanya? Ada korinnya, ada penunggunya yang nak dimandi ke. Kalau masuk ke dalam kamar mandi nak dilepas nian. Ya. Tak sengaja mereka akhirnya jatuh kepada perbuatan tersebut. Kenapa? Ma'rifatus syiriknya tidak benar. Tidak sesuai dengan diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka standarnya seperti yang Allah inginkan. Allah yang Rasul inginkan, Allah inginkan. Ya. Jadi yang didapat oleh seseorang yang dianya benar-benar mengetahui makrifat kepada tauhid yang benar, ya, makrifat kepada syirik yang benar, maka akan hadir pada dirinya rasa takut. Takut yang amat sangat. Takut ngapo? Kalau seandainya dia jatuh ke dalam kesyirikan tersebut, sedang dianya tidak apa? Tidak terasa, tidak sadar. Lah masuk ke syirik aku nih. Ya, syirik apakah itu yang berbentuk syirik ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Ya. Sehingga orang yang dianya Allah berikan rasa takut ini, karena dia telah memahami makrifat kepada tauhidnya benar, makrifat kepada syiriknya benar. Kemudian Allah berikan dia rasa takut. Orang-orang yang dianya merasa takut untuk jatuh kepada kesyirikan, maka wala ya'man ala nafsihi minal fitnah wala yaghtar bi amalihi au bi fahmihi. Orang ini tidak akan merasa aman dari fitnah. Dia tidak akan terperdaya dengan keilmuan dan pemahaman serta wawasan yang ada pada dirinya, kalau ada rasa takut dalam dirinya. Ya.
Jadi orang-orang yang dianya telah diberikan karunia rasa takut, ya, dia tidak akan terperdaya dengan keilmuan yang ia miliki, dengan wawasan yang ia miliki, dengan pemahaman yang ia miliki, sehingga dia tidak merasa aman dari fitnah syirik ini. Kenapa? Khauf, dia takut, sehingga dia benar-benar berhati-hati sekali di dalam bertindak lanjut itu, ngomong, bertingkah laku, berjalan, dia sangat hati-hati. Dia takut kalau terjatuh kepada kesyirikan. Dia tidak merasa aman dengan kesyirikan. Dia tidak terperdaya, tertipu dengan kemampuan dirinya, keilmuan yang telah dia miliki, pemahaman yang dia miliki, ya, wawasan yang telah dia pelajari. Dia tidak merasa terperdaya dengan semua itu. Akhirnya dia benar-benar hati-hati. Ini kuncinya. Dari apa? Dari rasa takut. Ini yang dijelaskan. Ya. Fala ta'man ala nafsika minal fitnah. Maka beliau mengatakan, jangan kalian merasa aman dari fitnah. Apalagi fitnah syirik ini. Jangan kamu merasa aman. Wala taghtar bi'amalika au bifahmika. Jangan terperdaya dan tertipu dengan amal ibadahmu dan pemahamanmu, dengan keilmuan yang kau miliki. Jangan terperdaya, terpesona dengan apa yang kau miliki. Walakin kul la haula wala quwata illa billah was'alillah tsabat. Akan tetapi ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian was'alillah tsabat, minta kemantapan. Ya. Jangan terpesona dengan kemampuan diri tadi, dengan ilmu yang dimiliki, jangan. Sehingga merasa aman dari fitnah syirik ini. Akan tetapi ucapkan la haula wala quwata illa billah. Apa arti la haula wala? Tidak ada daya, kekuatan dan upaya kecuali karena Allah. Kita gantungkan kepada Allah. Tidak merasa pecah kepakaman, tidak merasa pecah keilmuan, kehebatan, merasa sudah kita ini sudah berada pada puncak pemikiran yang paling tinggi. Ini dikatakan beliau, nanti ada orang-orang yang maghrurin. Ada orang-orang yang terperdaya, terpesona dengan kemampuan dirinya. Ya. Apa itu? Azan. Alangkah gancang. Ya Allah. Apa aku yang terlambat? Kita selesaikan dikit. Akan tetapi kata beliau, was'alillah tsabat, mintalah as-sabat. Apa sabat? Kemantapan, istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Ya, ini yang diminta ke Nabi ini. Mantapkan ya Allah hati ini di atas agama ini. Mantapkan di atas istiqomah. Istiqomahkan di atas kebenaran. Ya Allah, palingkan hati ini selalu kepada kebenaran. Ini yang diminta, bukan merasa aman. Ya. Merasa aman. Merasalah surga itu di depan mata. Seperti marra rajulun bil bahri. Seperti orang-orang yang dianya berjalan di atas lautan. Kemudian dia memasukkan ibu jarinya ke dalam, telunjuknya ke dalam lautan. Laqad ra'a kullama fil bahri. Seperti orang yang dianya memasukkan ibu jarinya, telunjuknya ke dalam lautan. Kemudian dia mengatakan, aku telah melihat seluruh isi lautan. Merasa pintar dia, merasa aman, merasa telah mengetahui seluruhnya, sehingga dia merasa sudahlah, tidak mungkin kita nak terperosok lagi ke dalam kesyirikan ini. Merasa aman dia. Para nabi baik tidak merasa aman, kata beliau. Ya. Fa inna Ibrahim al-Khalil allazi atahu Allah minal ilmi wal yakin ma lam yu'ti ghairahu illa nabiyan
yaqulu wajnubni wa bani an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsira minan nas. Lihat kata beliau, Nabi Ibrahim saja yang telah mencapai keilmuan dan keyakinan yang tinggi. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Yang mana tidak diberikan ilmu dan keyakinan seperti Nabi Ibrahim. Akan tetapi Nabi Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah. Wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak cucu keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Mamanu dengan kita. Nabi bukan. Ya. Ini Nabi sudah apa? Sudah dipastikan oleh Allah untuk memasuki surganya Allah tabaraka wa taala. Akan tetapi dia selalu berdoa kepada Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari dia berdoa kepada Allah. Allahumma inni auzubika minasyirki. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik. Itu Nabi tiap hari. Tidak merasa aman dari fitnah ini. Ya. InsyaAllah nanti kita lanjutkan sedikit setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kita lanjutkan. Nabi Ibrahim saja kata beliau yang Allah tabaraka wa ta'ala telah berikan ilmu, keyakinan, malam yu'ti ghairahu, yang tidak Allah berikan ilmu dan keyakinan yang semisal dengan Nabi Ibrahim. Akan tetapi Nabi Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari penyembahan kepada berhala. Rabbi, sesungguhnya berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan kebanyakan manusia. Fa Ibrahim lam ya'man ala nafsihil fitnah. Nabi Ibrahim saja kata beliau tidak merasa aman dirinya dari fitnah. Fitnah apa? Syirik. Tidak merasa aman dia. Padahal kita mengetahui keilmuan dan keyakinan yang dimiliki oleh Ibrahim. Dialah yang telah menghancurkan patung-patung dengan keyakinannya, dengan tangannya. Wa ulqiya finnar bisababi dzalika, kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka, ke dalam api dikarenakan perbuatan tersebut oleh kaumnya, oleh bapaknya sendiri. Akan tetapi tetap baik Nabi Ibrahim takut. Takut apa? Dari perbuatan syirik. Ya. Maka kata beliau, wala taghtar nafsaka wala taghtar bi ilmika wa ta'man ala nafsika minal fitnah. Maka janganlah kalian merasa aman dari fitnah ini. Segeralah melakukan perbuatan-perbuatan, kebaikan-kebaikan. Perbaikan-perbaikan. Badiru bil a'mal. Bersegeralah melakukan amal saleh yang dilakukan secara istimroriyah. Terus menerus. Mudawamah, meskipun sederhana ibadah tersebut. Fitanan ka qita'il lail muslim. Sebelum datang fitnah. Penghulunya adalah fitnah syirik. Sebelum datang kesyirikan, kekufuran, kata Nabi. Yusbihur rajulul mu'minan wa yumsi kafiran. Yang mana di waktu itu pada pagi hari mukmin, di sore harinya sudah syirik, sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Di sore harinya beriman, di pagi harinya besok telah kafir. Akan datang waktu-waktu itu. Ya, yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia menjual agamanya dengan keuntungan dunia yang sangat sedikit. Akan datang yang seperti ini. Ya. Maka berdoalah selalu kepada Allah tabaraka wa taala
Jangan kita merasa terpesona dengan ilmu yang kita dapat. Sudahlah, akulah di pesantren 6 tahun. Berhenti belajar tauhid terus. Malak pulau. Yang lain pulau. Ya. Akulah kuliah. S1, S2 berhenti dah. Kamu nih belajar syirik, belajar tauhid, belajar syirik. Yang lain pulau. Ya. Hati-hati dengan ucapan-ucapan tersebut. Bisa jadi itu was-was syaitan. Bisikan-bisikan syaitan yang melemahkan kita sehingga kita tidak berhati-hati dan merasa aman dari perbuatan syirik ini. Akhirnya kita nyampak. Tidak terasa, kau nila jauh nian, kata kawan. Iyo. Tidak terasa akulah berkubang dengan syirik ini tadi. Karena merasa aman, tertipu dengan ilmu yang ia miliki. Tertipu dengan pemahaman, wawasan yang ia miliki. Maka beliau mengatakan, walakin kun daiman ala hadari al fitnah. Jadilah ya terus menerus berhati-hati terhadap fitnah ini. Jangan sampai kedua kakimu tergelincir dan engkau merasa terpedaya dan terpesona dengan apa-apa yang kau miliki, sehingga inilah yang akan menjatuhkanmu ke dalam kesesatan. Fa inna ba'dal maghrurin, sesungguhnya di sana ada sebagian orang-orang yang terperdaya hari ini dengan keilmuan yang mereka miliki. Ada orang-orang yang hari ini dia terperdaya, terpesona dengan ilmu yang ia miliki, dengan pemahaman yang ia miliki, dengan wawasan yang ia miliki, sehingga dia merasa aman dari fitnah syirik. Sehingga dia mengatakan, kita ini sudah berada pada puncak kematangan berfikir dan wawasan. Apa yang bisa mengembalikan kita kepada kesyirikan? Syirikan itu cerita yang lama. Tidak akan lagi kita jatuh ke dalam perbuatan tersebut. Ini merasa aman. Orang-orang sekarang ini. Ada yang seperti ini. Mereka maghrurin. Ya, terpersona, terperdaya. Akhirnya tanpa sadar mereka telah jatuh kepada kesyirikan. Bertawasul kepada selain Allah. Tidak tahu kalau itu merupakan perbuatan syirik. Minta-minta ke makam-makam. Coba lihat yang galak minta-minta ke makam itu. esnya banyak itu. Iya. S3. Manado tambah 4, 5. Ya. Mereka sudah berada di kematangan ketika diajak kajian tauhid. Dah lalamonian pelajaran itu. Akulah 15 tahun, 20 tahun belajar itu. Lama aku nih. Tak tahu bawa ke keris. Bukan bawa keris baik, aduh isinya. Iya. Dan perbuatan-perbuatan syirik yang lainnya yang dia tidak merasa sadar. Kalau diolah sudah tercampak bergelumur dosa syirik tersebut, dan kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala dari dosa syirik ini. Semoga Allah tabaraka wa taala menyelamatkan kita dari fitnah yang besar ini, dari kesyirikan yang akan membawa ya orang-orang yang melakukan kesyirikan ini kepada kekekalan di api neraka. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, apabila ada kebaikan maka ambillah, karena itu datangnya dari Allah. Qala Allah, qala Rasul, itu yang diikuti. Ya. Pernah dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwasanya Imam Syafi'i ketika beliau datang ke Baghdad, ke Irak, ya, itu heboh orang-orang yang ada di Irak. Apalagi kaum ahlul kalamnya, ahlul mantiknya, ahlul falasifah itu ngumpul di Irak. Irak itu manbaul fitan, sumber segala fitnah. Ya. Khawarij lahir di situ, beranak pinak dan menyebar di situ. Agama Syiah juga beranak pinak dan menyebar dari Irak. Jaham bin Safwan dengan pemahaman Jahmiyahnya pun lahir di situ. Begitu juga orang-orang Khawarij besar di situ, beranak pinak dan menyebar.
Maka disebut sebagai manbaul fitan. Sampai sekarang ini dikuasai oleh agama Syiah. Memang dari dulu sudah Allah takdirkan. Ya. Ketika Imam Syafi'i datang, Sufyan Al-Karabis dan saudaranya, qad ja'ana ahlul hadis, telah datang ke kota kita, dan dua orang ini merupakan pentolan apa? Pentolan ahlul kalam, ahlul mantik. Ya. Mari kita datangi ia Syafi'i, kita debat dia. Ini yang menceritakan Sufyan Al-Karabis. Ya. Kata Sufyan Al-Karabis, tak kala kami mendebat Syafi'i, apa yang dikatakan Imam Syafi'i? Falam yazal Syafi'i yaqulu qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Tak kami mendebat Imam Syafi'i dari kiri kanannya, dari depan, dari belakang. Imam Syafi'i selalu mengucapkan qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Tidak ada yang keluar dari lisan Imam Syafi'i kecuali qala Allah. Karena itulah ilmu. Itulah yang bisa menghilangkan subhat. Ya. Hatta azlamal bait alaina wa tarakna bid'atana wattaba'nahum. Sehingga ya rumah itu menjadi gelap. Ya. Berjam-jam mereka mendebat Imam Syafi'i. Sehingga datanglah larut malam, sehingga kami tinggalkan bid'ah kami, bid'ah alul kalam, kemudian kami mengikuti Imam Syafi'i. Ya. Itulah kebenarannya. Qala Allah, qala Rasul. Ya. Membantah filsafat, membantah kalam, membantah ahlul mantik dengan qala Allah, qala Rasul. Inilah yang dilakukan oleh para ulama salaf, ya. Yang mana mereka tidaklah mengucapkan kecuali kebenaran. Yang diucapkan adalah ilmu. Karena yang bisa memberikan keyakinan yang pasti, ketenangan hanyalah qala Allah, qala Rasul. Wa masih wazaka waswasus sayatin. Karena bisa jadi selain daripada qala Allah, qala Rasul merupakan waswas sayatin, bisikan-bisikan syaitan yang akan memberikan keraguan-raguan bagi orang-orang yang mendengarkannya. Maka apabila ada kebaikan itu datangnya dari Allah, apabila ada kejelekan itu datangnya dari saya sendiri dan dari syaitan, tidak perlu diikuti, ditinggalkan. Ikuti qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.